Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita. Kita masih dapat merasakan nikmat yang begitu besar, yang begitu sangat dapat kita rasakan, yaitu nikmat kesehatan. Oleh karena itu, seharusnya tentu kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di belakang daripada itu, selawat beriringan salam tidak bosan-bosannya dan tidak lupa pula kita berselawat kepada baginda alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa memperbanyak mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah pendengar dimanapun berada yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini perlu kita ulang-ulang kajian kita tentang perihal mengenai ibadah. Karena mengapa demikian? Seharusnya di dunia ini kita tidak terlepas dari perihal ibadah yang kami sampaikan tadi. Karena nanti ibadahlah yang menentukan selamat atau tidaknya seseorang dari dunia ini sampai ke akhirat nanti. Mengenai perihal ibadah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, itu surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menekankan sangat kuat untuk menuntut kepada kita selaku hambanya untuk beribadah kepadanya. Para hadirin, para pendengar semua yang dimanapun berada saat ini yang kami muliakan, dalam bentuk keadaan apapun, baik kita dalam bekerja, dalam mencari nafkah, apapun namanya pekerjaan kita harus tetap diawali dengan beribadah, niat beribadah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, hadirin pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mulai dari kita lahir dari rahim ibu kita dalam keadaan suci. Menjelang kanak-kanak kita dewasa, kita telah balik berakal, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Setelah ini kita berumah tangga dan mati pun setelah itu. Perjalanan dari kita lahir tadi hingga kita meninggal dunia ini adalah perjalanan yang begitu singkat yang sesungguhnya. Oleh karena itu, kunci keselamatan dari lahir sampai meninggal tadi adalah nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah suatu kisah menerangkan tentang hal ibadah ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang hambanya ke atas dunia ini yang dibekali dengan 3 buah dengan anak. Anaknya yang pertama bernama Harben. Anak yang kedua bernama Amsal. Anak yang ketiga bernama Ansri.
dari anak yang pertama. Orang ini Harben, itu anak yang pertama. Begitu sangat dia mencintainya, begitu dia sangat menyayangi anak yang bernama Harben ini. Setelah itu dia datang menemui anaknya yang kedua yang bernama Ansri. Pada anaknya yang bernama yang kedua, anak yang kedua ini sama Ansri tadi, dia menyatakan, apapun yang kau mau nak, kata orang tua tadi, apapun yang kau mau akan ayah belikan. Sekolahlah kamu tinggi-tinggi, akan ayah usahakan apapun yang kamu mau. Yang ketiga anaknya ini, dia bernama Amsol. Amsol ini tidak begitu dipandang oleh orang tua yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala tiga anak tadi. Amsol ini sangat mirim sekali di mata ayahnya. Boleh dikatakan anak yang ketiga ini, anak yang bernama Amsol ini dipandang sebelah mata oleh ayahnya. Sehingga datanglah suatu ketika di mana Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan kesakitan. Sakitlah orang tua tadi. Dipanggillah anaknya yang bertiga tadi. Dipanggillah anaknya yang pertama. Wahai anakku, katanya kepada anaknya yang pertama tadi, Harben, engkau adalah anakku yang pertama. Wahai anakku, nampaknya ayah sudah tua renta, tidak mungkin bisa hidup lama-lama di dunia ini. Wahai anakku, kalaulah nanti ayahmu ini meninggal, sanggupkah engkau mengantarkan ayahmu ini ke surga, wahai anakku? Harben, kata orang tua tadi. Sejenak anaknya yang bernama Harben ini langsung terdiam, tertunduk malu. Dia menjawabnya dengan sebuah perkataan, wahai ayah, kata Harben tadi, aku tidak bisa mengantarmu ke dunia, ke surga nanti. Maka kecewalah ayahnya. Anak yang begitu disayangnya, anak yang begitu dipujinya, tidak bisa mengantarkannya ke surga. Lalu dipanggillah anaknya yang kedua yang bernama Ansri. Dari anaknya yang kedua bernama Ansri ini dipanggil pun oleh orang tua tadi. Masyaallah jamaah dimanapun berada, dipanggil anak kedua tadi oleh bapak yang sakit tadi. Wahai anakku Ansri, kesini engkau wahai anakku, dengan suara yang rintih. Dia orang tua pun tadi menyampaikan sama dengan pertanyaan dengan kepada anak yang pertama tadi. Ansri, anakku, engkaulah anak yang paling ayah banggakan, yang paling ayah sayangkan. Bisakah engkau mengantarkan ayahmu ini ke surga nanti, kata orang tua yang sakit tadi. Namun anak kedua Ansri itu mengatakan, wahai ayah, saya tidak bisa mengantar engkau ke surga nanti. Begitu mendengar perkataan anak yang berdua itu, langsung hati orang tua ini merasa begitu sangat sakit. Setelah itu merasa yang malu, dengan rasa yang malu, dengan suara yang malu, dipanggillah oleh orang tua tadi anak yang ketiga tadi yang bernama Amsol. Amsol ini sangat jarang diperdulikannya, sangat jauh sekali diperhatikannya. Jangankan sekolahnya, makanannya pun jarang sekali ditegur oleh orang tuanya ini. Diajak jalan kemana-mana tidak pun dapat. Amsol ini dia begitu besar jiwa, dia tidak iri kepada kakaknya yang kedua tadi. Dengan suara yang rintih, dengan keadaan yang malu, dipanggillah oleh ayah tadi, yang anak yang ketiga ini yang bernama Amsol. Wahai Amsol, kata orang tua tadi, kesini engkau nak, kesini engkau. Ayah selama ini memang tidak banyak memandang kepadamu. Ayah lalai kepadamu. Ayah hanya memandang kakakmu. Untuk itu wahai Amsol, ayah punya satu permintaan kepadamu. Bisakah engkau mengantarkan ayahmu ini ke surga nanti, kata ayahnya yang terbaring sakit tadi.
Namun mendengar pertanyaan ayah tadi, Amsal pun mengatakan, "Wahai ayahku, kemanapun engkau akan aku temani, ke surga pun engkau akan aku antar," kata Amsal tadi. Mendengar jawaban anak yang bernama Amsal tadi, meneteslah air mata orang tua ini. Dia menyesali perbuatannya karena tidak bisa memandang dengan begitu baik kepada anaknya yang bernama Amsal ini. Karena selama ini anaknya yang bernama Amsal tadi jarang diperhatikannya. Para pendengar, mahasiswa, seluruh dosen dimanapun berada saat ini yang kami muliakan, dari cerita yang kami sampaikan tadi, terseliplah sebuah pesan kepada kita. Anak yang pertama tadi bernama Ansri. Ansri itu adalah anak dan istri. Kalau salah jalan kita, salah didik kita membina anak dan istri ini, maka tidak bisa mengantarkan kita ke rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga. Jadi anak dan istri ini adalah ujian dan cobaan kita hidup di dunia ini. Kita pindah kepada anak yang kedua. Anak yang kedua tadi bernama Harben. Harben itu adalah harta dan benda. Harta dan benda juga kalau salah kita memakainya di kehidupan dunia ini, sampai kira nanti harta benda itu hanya bisa mengantarkan kita sampai ke liang lahat saja, tidak bisa menemani kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, karena harta dan benda itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang ketiga tadi yang rasa malu dipanggil oleh bapaknya yang bernama Amsal tadi, itulah amal soleh. Amal soleh lah yang akan menemani sisi kita di alam kubur sampai ke surga nanti, surga atau neraka nanti. Amal itulah yang akan menemani kita. Amal soleh itulah yang sungguh-sungguhnya harus kita cari di atas dunia ini. Masyarakat muslimin, para pendengar, mahasiswa-mahasiswi State Al-Kifayah Riau. Jadi dalam kehidupan ini rasanya tong kosong nyaring bunyinya. Ilmu tanpa ibadah, ilmu tanpa ibadah, hidup tanpa ibadah bagaikan kosong. Tidak ada gunanya kita hidup bersekian ribu tahun namun ibadah kita tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemaparan ceramah singkat yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.